Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Pada pertemuan kali ini saya Farun Nikmah ingin berbagi tutorial tentang cara memanfaatkan Google Form. Baik, langsung saja ya kita buka akun Google Drive kita seperti ini. Kemudian kita klik Google Form. Kemudian setelah kita klik, kita ketik judulnya. Misalnya kuis tempat hidup hewan. Ini deskripsinya, tantangan tematik. Oke. Kemudian saya ingin anak-anak ini yang pertama mengisikan namanya. Tentu saja nama ini singkat ya, tidak panjang seperti paragraf. Dan ini wajib diisi. Kalau wajib diisi maka diklik, kalau tidak maka tidak perlu diklik. Kemudian selanjutnya saya ingin anak-anak menuliskan kelasnya. Ini juga jawabannya singkat. Ini wajib diisi agar saya nanti saat mengoreksi mudah dan tahu anak-anak kelas berapa gitu. Kita langsung ke soalnya. Misalnya di manakah tempat hidup hewan pada gambar di samping. Oke. Misalnya saya ingin anak-anak menjawabnya dengan jawaban singkat. Bisa. Mana jawaban singkat? Oke, seperti ini ya. Oke, ini juga wajib diisi karena ini kuis, jadi tidak boleh dilewati begitu ya. Kemudian pertanyaan yang kedua. Misalnya manakah pada hewan yang hidup air pada gambar berikut. Nah, maaf. Berikut. Nah, gitu ya. Manakah? Oh, ini ada gambar di samping. Jadi saya harus karena ini soalnya terhubung dengan sebuah gambar, maka saya harus mengunggahnya. Misalnya ini ikan. Nah, kita tunggu dulu. Manakah tempat hidup? Yuk, ada gambar di samping. Oke, nanti anak-anak bisa menjawabnya dengan singkat. Kemudian ini manakah hewan misalnya manakah hewan berikut yang hidup di air? Oke, karena saya ingin anak-anak menjawabnya pilihan ganda, maka kita klik yang pilihan ganda. Kemudian saya ingin anak-anak menjawabnya dengan ini, memilih gambar, misalnya sapi. Kita klik, cari. Teman-teman kalau belum punya koleksi gambar, maka teman-teman bisa mencarinya atau mendownloadnya lebih dulu di Google. Tapi kalau sudah punya koleksi seperti saya, maka tidak perlu. Itu ya. Oke. Terus kemudian pilihan yang kedua, misalnya ikan. Nah, saya ambil fotonya. Ikan. Ini ikan. Oke, kemudian satu lagi untuk pilihannya. Sini ayam. Oke, karena saya ingin foto, maka saya harus mengunggahnya gambar dulu. Ayam. Nah.
Oke, seperti ini ya. Oke, kalau sudah, ini wajib diisi juga karena ini kuis ya. Oke, kemudian saya ingin misalnya satu lagi pertanyaannya. Gini, carilah di sekitar di darat dan air. Kemudian foto dan kirimkan. Oke, seperti ini. Karena saya ingin anak-anak mengirimkan file, maka upload file seperti ini. Lanjutkan. Setelah itu saya tidak membatasi ya. Misalnya ada 5, anak-anak ingin mengirimkan 5 bisa. Ini saya rasa 10 cukup. Ini wajib diisi. Kemudian sudah ya, sudah selesai. Saya ingin ini kumpulkan alamat email. Lihat. Saya tidak membatasi satu tanggapan, jadi bebas. Kemudian ini misalnya berapa ya? 1 GB saja cukup. Kemudian simpan. Saya ingin menjadikan itu sebagai kuis. Klik kuis, jadikan kuis. Oke, pertanyaan tak jawab. Oke, baik, simpan. Jika sudah, maka saya akan kirimkan tugas ini. Nah, jika ingin memperpendek URL-nya bisa melalui ini, perpendek URL. Tapi jika melalui aplikasi lain juga bisa. Misalnya ini melalui ini ya, perpendek URL. Klik, ini sudah pendek. Kemudian jika ingin membuatnya melalui aplikasi yang lain bisa. Misalnya klik salin, kita ke Bitly. Oke, kita masukkan, kita kontrol oke. Nah, ini sudah lebih pendek. Jika sudah pendek seperti ini, kita bisa menggantinya dengan nama Bitly yang mudah diingat anak-anak juga boleh. Di sini saya tidak ingin menggantinya, jadi saya langsung saja. Saya simpan, save, itu, dan saya copy, saya unggah ke e-learning. Nah, ini kebetulan e-learning saya sudah buka, coba ya. Saya ulangi dari awal. Nah, ini cari di e-learning itu tempat mana kira-kira kita ingin menyematkannya. Misalnya di sini. Karena ini bentuknya link, jadi kita pilih yang URL ya. URL. Kita add. Kemudian kita ketikkan misalnya sini kuis. Kuis tantangan tematik. Karena ini judul, jadi di awal kata saya menggunakan huruf besar. Tantangan tematik. Oke, kemudian kita salin linknya, set gini, kemudian disimpan. Kita simpan, kita tunggu dulu. Sudah masuk atau belum? Oke, kita lihat ya. Mana? Kita lihat. Nah, ini sudah masuk. Kalau sudah masuk, oh iya, saya terlewat. Kita buat tempat untuk pengumpulan tugas siswa ya. Yang foto tadi. Kita klik tanda plus, folder. Nah, di sini misalnya tantangan tematik 3, misalnya begitu, tantangan tematik 3 foldernya. Oke, buat, masih diproses. Oke, kita lihat. Ini dia sudah jadi. Jadi nanti tugas-tugas anak-anak yang sudah dikerjakan itu akan masuk ke sini yang berupa foto. Yang tidak berupa foto biasanya akan terkirim seperti terkumpul di Google apa ya? Di Google Form seperti itu. Di apa namanya? Di spreadsheet seperti itu. Nah, ini kita sudah menguploadnya ke e-learning. Kemudian kita ingin melihat hasilnya. Karena ini belum dikerjakan, maka belum bisa dilihat hasilnya. Tapi yang teman-teman, saya sudah pernah membuat
apa namanya form Google Form sebelumnya untuk UAS. Jadi kita bisa melihat dari yang sudah diisi anak-anak ya. Misalnya ini hasil menulis anak-anak. Nah, ini Google Formnya yang pernah saya buat dulu. Ini ya. Kemudian hasilnya kita bisa lihat di sini Google Spreadsheet. Ini adalah anak-anak yang sudah mengumpulkan. Nah, sebentar. Nah, nanti akan masuk ke sini data-datanya. Nah, akan masuk ke sini semuanya data-datanya seperti itu ya. Oke, kita akan kembali lagi. Sekarang kita bagaimana caranya mengunduh atau mendownload. Kita langsung saja kita klik, kita download, gitu. Oke, sudah masuk. Kita lihat di mana tadi datanya masuk. Oke, ini ya. Kita buka. Masih proses. Nah, dari data ini nanti kita akan olah. Kita misalnya mau mengurutkan ya datanya. Kita mau mengurutkan. Oke. Kita mau mengurutkan. Misalnya dari sini. Nah, kita urutkan. Misalnya ada dari A ke Z. Nah, ini data-data ini urut. Nah, seperti ini ya. Kalau kita ingin dari Z ke A juga bisa. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kemudian dari data ini kita akan simpan. Gini, kita simpan. Kemudian kita tutup. Kita akan upload ke drive. Gini, kemudian upload file, kemudian kita cari ini ya, kita open, set, sampai muncul tanda hijau seperti ini, berarti ini sudah terkirim ya. Kemudian, nah ini dia, sudah masuk. Ini dari sini kita akan kirimkan, kita akan bagikan ke teman-teman pengajar yang lain. Nah, misalnya ini kita menghendaki teman-teman itu hanya melihat saja atau bisa mengedit. Kalau teman-teman itu bisa mengedit, maka kita pilih editor. Kalau teman-teman hanya bisa melihat saja, maka kita cukup sebagai pilih pengakses lihat saja. Kemudian sudah ya, selesai, kita salin linknya. Salin link. Oke, kita misalnya share ke grup WA. Ke teman kita. Sebentar, ini masih proses membuka. Kita tunggu. Oke. Oke, misalnya kita ingin share ke sini. Nah, kita copy saja di sini. Net gitu. Oke, kita enter gitu. Nah, ini sudah terkirim gitu ya. Atau kalau kita ingin memperpendeknya, boleh lewat sini. Kita klik create, masukkan linknya, set gini, kemudian akan di create. Oke, ini sudah jadi pendek. Kebetulan saya tidak mau merubahnya, biar saja seperti itu. Save, copy, kita kirimkan ke teman kita linknya. Nah, seperti ini. Seperti itu. Ini sudah terkirim, gitu. Baik, demikian tutorial cara memanfaatkan Google Form kali ini. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.